Literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Menempatkan pada posisi kita masing-masing. Semangat? Semangat! Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nata Desa. Mewarnai desa semakin bermakna. Teknologi di era digital ini semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tentunya ditandai dengan semakin masifnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang ditandai dengan informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan canggih. Informasi dapat semakin mudah tersebar dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Digitalisasi yang ditawarkan membuka kesempatan desa untuk semakin berkembang. Lalu, bagaimana kesiapan desa untuk menyongsong desa digital dan sudah sejauh mana penerapan desa digital yang akan berlangsung saat ini? Selanjutnya akan kita bahas bersama Bapak Ganjar Jationo, SEMAP, Kadis Kominfo Provinsi Lampung, dan juga Bapak David Kurniawan dari Official Smart Village Provinsi Lampung. Selamat pagi Bapak Ganjar. Selamat pagi, Assalamualaikum, Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sepertinya sedang sibuk sekali ya Pak. Ya, ini lagi kebetulan ada diskusi dengan PWI dan saya lagi di ruang ketua PWI ini untuk pakai ruangannya, minjem bisa Zoom dengan teman-teman. Oke, baik. Selamat pagi Pak David. Bagaimana kabarnya Pak David pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Kut. Baik. Ya Pak, kali ini kita akan membahas tentang membangun peradaban digital sebagai pusat kota untuk desa global di masa depan. Nih, menurut Pak Ganjar, desa digital itu seperti apa ya Pak? Juga 4 model kira-kira ya, desa digital itu. Pertama, dia berbasis big data, dan untuk penyusunan database bagi pemerintah desa dan bagi entitas pemerintahan pada umumnya. Dan secara regulasi kita sudah punya 2 perpres. Pertama, Perpres 95 tentang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektroniknya atau e-government-nya, yang itu menata pemerintahan dari pusat sampai desa dengan berbagai hierarki jenjang kewenangannya dan lingkup koordinasinya. Yang kedua, ada Perpres 1 Data Indonesia, Perpres 39 tahun 2020. Inilah nanti ruhnya yang akan mengintegrasikan seluruh entitas pemerintahan di Indonesia dari desa sampai pusat. Kalau dalam pengaturannya itu di Perpres itu bicara satu aspek penting yang buat kita kawan-kawan desa adalah interoperabilitas. Kemampuan berbagi pakainya itu gitu. Sehingga nanti dibingkai menjadi satu data Indonesia, itu makanya menjadi big data. Itu model pertama. Model kedua, digitalisasi desa untuk pemenggalan unggulan, produk unggulannya. Nah, konsep yang dirancang Mas David ketika saya di PMD menurut saya sudah cukup kompatibel nih dengan 4 model yang diajukan oleh Kementerian Desa. Kalau dia ingin menjalankan digitalisasi, dia juga harus untung secara ekonomi. Artinya di minimal harus bisa membiayai dirinya sendiri. Dan digital itu sendiri adalah suatu teknologi yang penggunaannya juga membutuhkan biaya. Sehingga dia dari penggunaan teknologinya dia juga memungkinkan untuk mencari untung. Apalagi kalau desa punya unit-unit usaha melalui BUMDes. Kira-kira seperti itu. Kemudian model yang ketiga, digitalisasi untuk mempercepat layanan pemerintahan. Nah, ini oleh Mas David dirubah menjadi yang nomor 1 dulu. Layanan pemerintahan dulu. Nah, itu yang penting. Sehingga wajah pemerintahannya keluar, pemerintah hadir di dalam dunia digitalisasi, khususnya di pemerintah desa. Baru nanti step kedua bicara ekonomi, step ketiga bicara sosial kemasyarakatan, step keempat baru pengembangan program. Kira-kira itu intisari yang Mas David pernah sampaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan atau lebih kepada manfaat sosialnya. Kalau mau diangkat yang lebih jauh kepada manfaat sosial. Jadi digitalisasi desa ini sesungguhnya hal yang biasa. Hanya mediumnya dia pakai teknologi. Prinsipnya sama, pemerintah harus melakukan kinerjanya. Cuman pencatatannya, mekanismenya, bisnis prosesnya, kalau bahasanya Bank Dunia itu bisnis prosesnya. Nah, itu
tercatat, kemudian kemampuan memprofil, kemampuan menyajikan, menganalisisnya, sudah pakai cloud computing, sudah pakai big data analysis, sudah pakai artificial intelligence. Nah, itu semua digabung sesuai dengan tingkat perkembangan desanya masing-masing. Ingat, kita juga bukan semata-mata memacu teknologinya, tetapi lebih kepada pemberdayaannya. Inti yang pemberdayaan itu adalah membangun kesadarannya. Inilah yang kerja-kerja yang di luar, yang orang bilang back office-nya itu yang berat. Belum lagi menerjemahkan berbagai bisnis proses pemerintahan yang demikian kompleks ke dalam bahasa digital. Itulah maka kalau dalam bahasa yang agak tinggi tadi judulnya, peradaban digital itu ya sesungguhnya ya peradaban yang seperti halnya yang kita lihat, ada nilai-nilai, ada produk, ada ekspresi, ada seterusnya, itu dikemas menjadi peradaban. Tapi kemasan utamanya adalah digital. Oleh karenanya literasi digital penting, infrastruktur penting, dan ini semua masalahnya kompleks jadi satu, kita urai satu persatu. Kita ambil mana yang bisa paling cepat duluan meluncur. Jadi kalau ketika bicara smart village, satu provinsi. Tapi secara pemerintahan yang punya desa adalah kabupaten. Makanya sinergi dengan kabupaten menjadi kata kunci. Dalam perspektif Satu Data Indonesia, kami sangat berharap desa-desa di Lampung lewat program Smart Village itu menjadi satu kumpulan entitas data yang bisa dipergunakan sebagai basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Kecamatan nanti fungsinya apa? Nah, akhirnya sendi-sendi berpemerintahan juga akan berubah. Perannya akan bergeser, beradaptasi dengan dunia digital. Dari Pak David ada yang ditambahkan? Iya, ini kalau saya ketemu Mas Ganjar itu saya senang gitu. Dia habis kata-kata saya diborong sama Mas Ganjar, entek gitu. Ya kan? Oke, jadi desa itu ada pemerintahannya. Nah, ciri desa yang benar dalam pemerintahan itu adalah tertib administrasi. Dengan digitalisasi tadi meningkatkan perekonomian di desa gitu. Kalau nilai ekonomisnya itu nggak tumbuh, ya mau ngapain kita digital. Ciri orang maju itu ya memang diawali dari mau meliterasi dirinya, mau meliterasi pemerintahannya secara digitalisasi. So next, sebagai alat ya untuk menyampaikan apa yang ada di desa Anda tanpa mengubah adat istiadat, kultur, budaya, etika. Desa yang cerdas adalah desa yang tetap memegang teguh adat istiadat. Itu. Peran kita sebagai perangkat desa dan juga ataupun masyarakat untuk mewujudkan desa digital, Pak. Mau yang mana dulu nih? Saya duluan aja lah, nanti. Boleh. Nanti kalau nanti saya diskusi lagi, yang penting saya sudah pernah berdiskusi dengan teman-teman desa. Iya, Pak. Jadi ini kan sistem berpemerintahan. Jadi dari provinsinya harus bergerak, pusat sudah punya regulasi, kabupaten juga harus secara teknis harus lebih aktif karena dia akan menjadi tempat tampungan desa-desa yang sudah menjadi digital. Desa ini suruh ngapain? Desa itu pertama membangun koneksinya dulu. Nggak ada duitnya, pakai duit dana desa. Kelola dengan baik, ikuti ketentuannya, karena memang boleh untuk menggunakan infrastruktur IT untuk menunjang desa digital. Desa digital dan desa wisata, Dedi dan Dewi ini amanat Pak Jokowi. Dedi dan Dewi kalau bahasa Pak Jokowi, desa digital dan desa wisata. Jadi nggak ada alasan secara regulasi desa tidak bergerak. Nah sekarang apa peran dari perangkat desa? Perangkat desa harus mampu menggerakkan ini semua. Direncanakan, disiapkan duitnya, disiapkan BUMDesnya, disiapkan komunitas IT desa dibentuk. Anak-anak SMK yang baru pulang, peminat-peminat TIK desa, pemuda-pemuda desa yang minat dengan TIK, kumpulin. Ajak ngobrol, saling tukar pikiran, ini pemerintah punya ini. Kamu orang mau berperan di mana? Nanti dulu cerita duitnya, berperan aja dulu. Yuk bantu. Tapi bergerak dulu perangkatnya. Kalau perangkat dia mewakili pemerintah, dia kuasai dulu regulasinya. Oh boleh toh pakai dana desa untuk membangun infrastruktur TIK desa, ya boleh, memakan harus. Bahkan boleh saya bilang wajib hukumnya, gitu loh. Kalau enggak berdosa gitu malah perangkat desanya. Karena memang diamanatkan juga oleh regulasi. Hanya kalau tidak mengarah ke digital, kapan lagi desa kita, gitu loh.
Desa-desa kita di Lampung nggak ada listrik, ya listriknya dulu prioritas. Gitu. Silahkan mulai perangkat desa dan desa-desa di Lampung dengan titik berangkatnya yang mungkin berbeda antara satu desa dengan yang lain. Nggak apa-apa. Yang penting itu ada kesadaran mau berdigitalnya itu. Itu yang tugasnya perangkat desa. Kan roda sosial desa, menghidupkan roda budaya desa, menghidupkan roda pemerintahan desa. Nah itu. Jadi kalau ditanya perangkat desa itu apa? Ya kalau cuman Pak Kaurnya datang jam 10, pulang jam 11, berhenti aja jadi kaur. Iya, ngapain capein badan, cuman nggak ada guna gitu kan. Pak Sekdesnya juga gitu. Supaya dapat mewujudkan desa digital tuh apa ya Pak? Langkah-langkahnya yang harus kita mulai terlebih dahulu. Oh, jadi pertama anggarkan di APBD Des. Aja supaya langkahnya terukur untuk menuju desa digital itu. Nggak tahu nanya sama Dharma Jaya, sama ITERA, sama semua libatkan kerjasama itu. Networking kalau kata Pak David tadi, berjejaring kita. Nggak tahu nanya kabupaten, nanya kecamatan, kecamatan nggak tahu nanya provinsi, provinsi nggak tahu nanya kampus. Gitu. Oke ya, dari saya mungkin cukup ya Pak David. Mungkin saya harus melanjutkan diskusi. Saya mohon pamit ke kawan-kawan, nggak bisa lama-lama. Bahan sudah saya kasih ada 2, satu yang paparan dan satu yang teks. Dan dengan sedikit penjelasan mudah-mudahan cukup memberi kontribusi buat diskusi kita. Saya mohon maaf tidak bisa bergabung lebih lanjut. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Ini bagus acara seperti ini. Tujuannya adalah kita untuk mempercepat pengetahuan kita gitu, karena ya hari ini kan kita bisa belajar dari mana aja gitu, dengan siapa aja. Ada 5. Yang pertama adalah secara aturan. Yang kedua, kita butuh sistem. Sistemnya gimana? Sistem itu bukan selalu IT ya. Sistem itu mekanisme. Yang ketiga, infrastruktur. Jadi tadi regulasi, sistem, infrastruktur. Infrastruktur ini nggak melulu harus fisik. Yang berikutnya, pembiayaan. Pembiayaannya ada 2 model. Bisa melalui kemampuan dana desanya, bisa melalui dari pendapatan asli desa, dari sumber-sumber lain. Yang terakhir, SDM. Jadi kalau SDM-nya, ya tadi saya bilang, kalau perangkat desa itu hanya sekedar, nggak bisa juga. Digitalisasi itu bukan sesuatu yang keren kalau di tangan orang yang nggak keren. Jadi digitalisasi akan menjadi keren di tangan orang yang keren. Berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan indah pada akhirnya. Ini terima kasih banyak buat Bang David. Putri mohon undur diri. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.